Pas sampai ini meja resepsionis nih, ini pintu keluar. Dari situ itu berdiri, ya. Kalau gue bisa gambarin, itu dia punya telinga tuh gini ke bawah. Bentuknya apa itu? Jadi kayak tajam gitu, tapi dia ke bawah gini, ngelipet ke bawah. Telinganya, ya ngelipet ke bawah. Dan itu sosoknya laki-laki, ininya ke bawah. Rambutnya botak, ya, matanya putih. Oke. Putih. Di sinian ini nggak ada bibir, jadi langsung gusi. Ini langsung gusi semua. Dan giginya itu hitam. Tiba-tiba, ini belakang gua ini dikeplak. Pak! Tuh! Waduh! Kayak orang suruh turun. Dikeplak, udah begitu plak, gue turun karena itu eskalator kan bunyi kan tang sama di bawah. Nah, pas di bawah itu gue kayak ngelihat flashback sebuah swalayan. Oke. Itu sedang dirampok, sedang dijarah, dan orang dibakar. Bantuin saya dong, Pak. Kenapa, Pak? Bapak dirampok? Enggak. Terus gue cerita singkat kan. Nah, satpam yang satu bilang ini, wah, Pak, untung Bapak keluar selamat, Pak. Dulu kejadian orang keluar masuk situ nggak keluar lagi, Pak. Sampai dicariin, nggak keluar lagi. Nggak ketemu. Terus gue tanya langsung, Pak, itu gedung apa? Dan itu gedung ex-swalayan yang cukup terkenal dulunya dan udah bangkrut. Dan dulu penjarahan. Waktu tragedi 98. Oke, assalamualaikum, brother jelajah malam. Seperti biasa, ketemu lagi dengan gua Arfi. Malam ini kita akan kembali lagi dihadapkan pada sebuah cerita ya. Cerita tentang menyangkut sebuah sejarah yang pernah terjadi, sejarah kelam yang tepatnya di negara kita ini. Itu kalau nggak salah itu zaman gue masih kecil lah, itu pernah tahu kerusuhan 98 ya, di mana waktu itu ada peristiwa yang memang kelam yang terjadi, dan itu bisa dibilang bukan skop nasional ya, terutama di Jakarta itu memang kerusuhan itu parah sekali dan mengorbankan nggak satu dua orang, itu ratusan bahkan ribuan mungkin ya, akibat kerusuhan yang tidak terkendali karena saat itu ada pergeseran dari rezim Soeharto ke arah reformasi yang nggak berjalan dengan semulus itu, artinya mengorbankan banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak bersalah. Dan di cerita ini sangat menarik ya, karena lagi-lagi kita kedatangan Pak Roland. Pak Roland adalah orang yang di saat dia tidak ingin dan tidak mau, bahkan tidak meminta untuk bisa melihat itu, tapi di saat dia ada di sebuah tempat yang memang ada historical sejarahnya, dia diberi anugerah untuk bisa melihat apa yang pernah terjadi di sana. Untuk itu kita langsung sekarang sambut Pak Roland dulu. Oke, brother, ya, sekian kali kita ketemu lagi. Iya. Ini gue favorit gue nih. Ini narasumber yang paling asik buat gue. Pak Roland ini udah gue ke beberapa kali lah kesini, tapi gue nggak pernah bosan dengan cerita-ceritanya karena memang itu banyak sekali yang menurut gue ada unsur edukasinya. Dan sekali ini Pak Roland akan menceritakan sebuah cerita yang menurut apa yang dia lihat. Oke bro, kita langsung dengerin aja dari Pak Roland.
ceritanya belum lama ya. Jadi kalau yang lalu kan udah bertahun-tahun lalu. Kalau ini baru kejadiannya di 2 Oktober lalu. Sepulang dia podcast dari sini waktu itu, besoknya dia kejadian lagi dan laporan dong. Gue ngalamin lagi bro, kemari buruan gitu. Langsung aja kita kupas. Gimana tuh ceritanya? Jadi saat itu besoknya emang pas abis podcast dari ini besoknya itu gue inget di jam 1 siang ya. Itu handphone gue bunyi dan gue lihat itu nomor 021. Jadi bukan nomor handphone. Nah, gue angkat. Itu perempuan dari ujung sana. Dia bilang gini, selamat siang Pak Roland. Kita dari PT A gitu. Mau undang Pak Roland untuk interview. Oke. Nah, saya mikir, saya pernah naruh lamaran di email, tapi udah lama, udah ada kali 2 bulan lalu. Cuma, ya udah dengerin dulu apa nih. Dah, habisnya. Tapi Pak Roland bersedia nggak datang di jam 7:30 malam. Aneh sekali. Iya. Interview jam 7:30 malam. 7:30 malam. HRD-nya lembur bro. Saya sampai mikir, Mbak, kok 7:30 ya? Emang kafe? Saya positif thinking lagi tuh. Iya. Oh, kafe kali ya. Kalau kafe kan berarti ya memang mulai malam gitu. Iya. Oh enggak Pak, kita bukan kafe. Kita perusahaan retail. Oke. Nah, perusahaan retail kebetulan kita nyari staff HRD. Oh, oke. Nah, akhirnya dia bilang, bisa ya Pak ya? Saya tanya, kapan? Nanti malam. Wah, saya bilang, nanti malam? Iya. Bisa nggak Pak 7:30 malam? Kita tunggu. Kalau Bapak mau bersedia, kita kasih alamatnya. Oh ya udah, karena saya penasaran kan. Buat gue, nothing tulus lah, ya kan. Jadi kalaupun emang gue dengan usia gue yang udah 43 tahun sekarang, kalau masih keterima syukur, enggak juga gitu. Jadi gue coba dulu deh. Nah, gue bilang, oke Mbak, saya bisa menghadiri 7:30. Alamatnya di mana? Nah, di saat saya nanya itu, saya curiga dia bilang gini, Pak Roland yang di Kemanggisan kan? Nah, di saat itu saya bingung. Sorry Mbak tahu alamat saya dari mana ya? Nomor WA saya, nomor telepon saya ini dari mana ya? Saya mulai curiga tuh. Karena biasa kan kalau orang panggil interview dia nggak tahu alamat kita. Betul. Nah, dia cuma bilang gini, ya pokoknya kita banyak tahu tentang Pak Roland. Gitu. Dia cuma gitu, banyak tahu tentang Pak Roland. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan saat interview Pak ya. Oh gitu. Dia meninggalkan clue, dia meninggalkan tanda tanya. Oh ya udah deh gitu. Terus saya ketemu dengan bapak siapa? Dia sebut nama seseorang, udah. Ya udah 7:30, alamat di mana? Nah, dia bilang waktu itu di sesuatu jalan, bloknya lengkap, itu di daerah Green Garden. Nah, habis itu selama seharian itu gue nunggu ke jam 7, gue mikir, gue baru kali ini dapat panggilan, dia tahu alamat gue. Gitu. Gue sampai mikir gini, ini orang mau ngeprank gue kali ya. Udah janggal. Udah janggal. Iya. Cuma gue berusaha pikiran positif lagi bahwa ini ada temen gue atau siapa kali mau ngeprank gue kali ya. Suwe banget gitu. Emang gak apa-apa, gue ikutin aja permainan lu, gue bilang gitu. Jandanya nggak asik. Gak asik gitu, bener. Karena gue udah mikir nih orang ngeprank. Jadi gue emang saat itu gue jadi malas bawa lamaran. Gitu, malas ngeprint, malas lah gitu. Dah, jadi gue pikir gue mau jebakin teman gue nih ngeprank nih suwe nih. Udah. Apalagi denger wilayahnya pas gue search di Google, buset, perumahan. Bukan perkantoran. Perumahan. Wah, gue di prank nih. Udah, gue udah males itu udah. Mendekati jam tersebut, gue rapi, udah mandi, udah siap semua. Gue nggak bawa lamaran. Terus bini gue sampai nanya, mau kemana? Tapi bener, gue nggak bilang ngelamar, gue bilang mau ke teman-teman. Udah, karena gue tahu ini gue dikerjain. Asumsinya udah gue mau ke temen-temen nih, siapa nih ya kan? Udah, gue start motor, gue jalan pakai Google Map nih, nemu alamatnya, nemu bener. Nah, pas nemu memang gue lihat itu
lokasinya di dalam perumahan elit ya. Dan itu gedung swalayan. Yang gue itu swalayan. Gede banget, rame banget. Gue lihat mobil masuk keluar, orang, tukang parkir itu gue lihat nyata. Layaknya normalnya lah ya. Bener. Udah. Sampai istilahnya sebelum gue masuk ke dalam area tempat itu, gue sempet foto dengan tujuan gini, gue mau foto nih kalau temen gue ngerjain, gue bilang nih gue ada di sini nih, pas lu bakal WA gue gitu kalau lu nggak ketemu gue, jadi bukti bahwa gue udah nyampe gitu. Dah, gue foto dan pas abis gue foto, gue lihat hasil foto gue itu orang-orang gitu loh. Saya kayak apa yang lu foto? Sesuai. Udah, gue masuk nih, motor gue masuk. Sampai gue ketemu tukang parkir, gue tanya, bang, parkir motor di mana? Dia tunjuk tuh, abang lurus mentok ke kanan. Oh ya udah, gue lurus mentok, dan gue lihat itu parkiran, ada mobil, ada motor. Gue parkir lah motor situ, gue jalan, nembus ke atas. Sampai di atas gue lihat ini normal, orang belanja, ya kan, orang semua lah. Nah, berdasarkan alamat yang dia sebutin, dia sempat sebutin lantai itu lantai 2. Dia bilang waktu yang gue ingat tadi siang, Bapak kalau udah nyampe ke lantai 2 masuk sebelah kanan. Oke. Nah, dah. Gue naik eskalator jalan sampai di atas. Dia bercabang gini. Sebelah sini ada kayak ada tempat usaha. Nah, sebelah sini ini kantor. Terang. Itu kursi-kursi dan ada orang gitu. Oh, udah berarti gue tuh saat itu gue nggak mikir macem-macem. Gue cuma mikir teman gue ngeprank, tapi pas gue di lantai atas, gue langsung mikir, beneran ya? Kantornya ada. Dan PT yang disebut tuh ada. Iya. Udah, gue masuk, gue ketemu resepsionisnya, gue tanya, Mbak, maaf Mbak, malam mau tanya, Bapak ini ada, gue sebut namanya. Oh ada. Langsung dia bilang, Pak Roland yang mau interview ya? Iya. Oh silakan tunggu Pak. Dah, gue tunggu. Gue sempet dikasih sodorin itu kertas isian data karyawan ya. Gue inget banget tuh, data karyawan, cuma ada yang ganjil. Jadi atas itu data pribadi kita nih, nama, alamat lengkap, terus SD, SMP, SMA di mana. Nah, yang di bawah tuh ada tulisan gini, apakah Anda bersedia kalau terjadi apapun? Gue masih inget tulisannya. Kayak mau wajib militer. Iya. Itu di bawah. Abis itu nggak ada pertanyaan lagi. Jadi itu isian. Gitu. Ya gue tulis. Siap bahkan ditempatkan di mana saja. Udah. Gue tulis pakai pulpen gue. Udah. Gue kasih ke mbaknya. Mbaknya nanya, surat lamaran nggak ada Pak? Iya lupa. Udah. Gue suruh tunggu lagi. Nah, cuma waktu gue lagi duduk gini ya, gue tuh kayak sekilas gue dengar tapi dari arah luar ya, kayak orang lari-larian, prang bunyi, tapi dari luar, arah luar. Gue sampai noleh gini, enggak kok aman. Oh ya, gue denger lagi tuh, gue sampai noleh sekali lagi ke kanan, enggak kok aman. Udah. Nah, di saat itu si resepsionis dia berdiri, dia bilang, Pak maaf ya saya ke dalam dulu. Oh iya Mbak silakan. Dia ke dalam udah gak muncul lagi, udah gak balik lagi. Lah, gue lihat 5 menit yang muncul, 10 menit yang muncul. Lah gue ditinggal. Gue mikir gitu kan. Sedangkan ini bapak ini perusahaan yang nelfon gue tadi siang kan cuma dari nomor 021, bukan nomor HP. Udah. Gue ke meja resepsionis, gue bilang, Mbak, itu suasana kantor hening banget. Hening, bener-bener hening. Lah, gue bilang, tadi perasaan ada banyak orang di dalam nih. Nah, tiba-tiba dari arah samping sini, itu pintu kebuka. Nek. Nah, di situ gue nggak ngeliat orang, cuma ada yang manggil. Silakan Pak Roland masuk. Itu gue jelas banget. Dan itu suara si resepsionis. Oke.
sesadarnya gue waktu dia izin mau ke dalam, itu dia lewat kiri ke sana. Ini adanya di sini sekarang. Udah, silakan Pak Roland masuk sini. Dah, gue jalan tuh ke arah pintu itu, gue tutup pintu. Tapi pas gue masuk, lah, ini ruangan pintunya cuma ini. Lah itu suara dari mana ya? Sedangkan gue denger tadi suara dalam situ. Waduh, suaranya dari mana? Nah, cuma gue positif tinggi lagi gini. Oh, ada kayak intercom kali ya. Jadi dari dalam ada speaker kecil gitu. Iya. Oh, ada itu mungkin tersembunyi. Ah, udah bodo ah. Gue masuk, gue tutup pintu lagi. Ada di situ gue lihat ada meja, kursi sama kursi sebelah. Nah, gue duduk tuh situ. Gue duduk situ. Tiba-tiba masuk satu orang laki-laki, rapih, pakai kemeja. Gue masukin kemeja biru, celana hitam. Duduk depan gue nih, duduk depan gue. Dia nggak nanya setelah kayak orang interview ya. Dia cuma bilang gini, maaf, dengan Pak Roland yang di Kemanggisan kan? Iya betul Pak. Saya dengan Bapak yang ini, dia sebut gitu namanya. Oke. Terus dia bilang gini, Pak Roland usia 43 sekarang. Kok dia tahu? Padahal dia nggak bawa kertas yang gue isi loh. Dan kertas yang gue isi itu gue taruh di meja resepsionis. Sedangkan waktu gue taruh itu resepsionis udah keburu dulu ke belakang. Artinya dia nggak punya kesempatan untuk membaca dan megang. Betul. Iya. Lah, kok dia tahu ya? Gue bilang, oh iya Pak, saya 43 gitu. Terus dia sebutin loh, nama anak Bapak ini. Loh, kok dia tahu? Sampai nama anak loh. Nah, sesadarnya gue itu ada semua di isian itu. Tapi isian itu nggak dibawa masuk ke dalam. Bini gue tepat dia sebut. Yang paling gue curiga, dia sebut tanggal pernikahan gue. Itu nggak ada di isian. Itu nggak ada di isian. Pas dia bilang gini, Bapak menikah di Manado tanggal sekian-sekian tahun sekian. Hah? Gue kaget. Sontak gue bilang, maaf Pak, kok Bapak tahu ya? Dia cuma ketawa. Nggak apa-apa Pak. Ini saya cuma nanya aja gitu. Terus udah gitu, dia bilang gini, Bapak rindu dengan almarhum ayah Bapak dengan almarhum ibu Bapak. Disebut. Abisnya disebut namanya. Oke. Wah, gue udah mulai feeling nih. Aduh, ini orang kok tahu semua ya. Gue bilang, gue langsung jawabnya datar. Antara bete dan curiga. Gue bilang, iya betul itu nama mereka berdua udah almarhum. Ya kalau mau bilang rindu ya rindu gitu. Habis itu dia bilang gini, Pak, ini saya bawa ada kertas. Saya lihat itu kertas kosong. Ini pakai pena saya aja, jangan pakai pena Bapak. Nah, jadi nanti Bapak tulis ulang biodata Bapak, singkat aja, tapi nggak usah pakai pengalaman kerja ya Pak ya. Biodata Bapak. Oke. Gue lihat tuh dia jalan, dia tinggalin gue, dia tutup lagi pintu. Sepanjang dia tutup pintu itu, setelah dia udah gak ada, gue mikir gitu, ini orang siapa ya? Kok tahu detil? Sampai yang gue nggak tulis, gitu loh. Sedangkan lihat mukanya baru kali ini, saudara juga bukan. Udah, akhirnya gue ambil pena sama itu, gue tulis biodata gue. Udah selesai. Tiba-tiba di situ itu gue nyium bau anyir. Dalam ruangan itu ya. Anyir ya, bukan bangke nih. Anyir. Agak amis lah. Amis. Gue nyium-nyium gitu. Waduh, kok iya gitu. Tapi gue ngerasa ruangan itu ber-AC. AC. Nah udah gitu, gue ngerasa di belakang nih, di pintu itu dikeliatin. Udah, gue balik begini. Pas gue balik ini, bener kayak orang ngintip tapi langsung ditutup gitu pintu. Waduh, dalam hati, kok ngintip sih? Udah aneh ini. Nah, jadi pas gue bilang gini, kayak orang ngintip langsung ditutup gitu. Udah, pas gue bilang, kok aneh sih gini? Gue balik lagi, itu pen. Jadi pen tadi kan gue masih pegang nih. Itu pen pas gue mau tulis, itu bukan pen, dahan, ranting.
Oke. Itu ranting. Ranting, gua sampai lempar begitu. Dan kertas yang di meja itu udah nggak ada. Itu nggak ada. Dan meja yang di depan gua itu udah bolong-bolong. Udah meja kusam, berdebu. Tapi bener meja bentuknya. Meja. Oke. Berdebu. Dan kursi yang di depan gua itu, tadi kursi bagus tuh. Itu ada tapi udah di pojokan. Itu udah patah kursinya. Tapi yang kursi di gua tuh kursi. Masih kursi besi ya. Masih kursi. Gue ngeliat itu kaget. Gue bilang, waduh, kok patah kursinya? Dan gue langsung lihat sekeliling. Itu plafonnya itu ada yang udah mulai kayak mau rubuh. Padahal tadi itu ruangan terang banget. Dan di saat itu gue lihat nggak ada AC. Padahal tadi AC. Udah ruangan bobrok ya. Bobrok banget, bobrok. Udah gue langsung berdiri. Gue tendang tuh kursi yang bekas gue duduk. Gue berdiri, gue bilang, waduh, apaan nih? Udah, gue ngeliat ke pintu. Itu di balik pintu itu gue dengar ada yang ngegaruk. Oke. Ngegaruk. Itu garuk. Itu benar-benar. Dan itu bukan, kalau gue dengerin saat itu ya, itu bukan hewan loh. Garukan tangan ya. Tangan, kuku, krek, krek, ngegaruk-garuk gitu. Waduh. Di saat itu gue spontan, gue mau cari tahu nih siapa nih. Udah kemangkatan banget kalau mau ngeprank. Gue pegang grenade, gue tarik, nggak ada orang. Kondisi, jadi pas gue buka berarti kan langsung ngadep ke meja resepsionis itu kan. Itu kantor itu udah acak-adut, udah berantakan. Dan kondisinya itu gelap ya? Gelap total. Tinggal ada kayak lampu tengah. Lampu tengah memang kayaknya sengaja dipasang sama yang jaga situ apa nggak tahu deh. Ada lampu kecil tapi di luar. Tapi yang ini gelap total. Gue nyalain HP. Tak. Dan situ gue lihat jelas banget. Itu ruangan itu berantakan. Bahkan karpetnya ini itu udah terkupas-kupas. Udah kupas-kupas gitu. Gue keluar dari situ. Jadi tambah dengan cahaya HP. Gue keluar situ. Nah, pas sampai ini meja resepsionis nih, ini pintu keluar. Dari situ itu berdiri ya. Kalau gue bisa gambarin, itu dia punya telinga tuh gini ke bawah. Bentuknya apa itu? Jadi kayak tajam gitu, tapi dia ke bawah gini, ngelipat ke bawah. Telinganya ya ngelipat ke bawah. Dan itu sosoknya laki-laki, ininya ke bawah, rambutnya botak ya, matanya putih. Oke. Putih. Di sinian ini nggak ada bibir, jadi langsung gusi. Ini langsung gusi semua. Dan giginya itu hitam. Karena gue langsung center begini pakai cahaya HP. Anjing serem amat. Itu cahaya HP langsung kena ke mukanya dia. Jadi pas gue gini, gue langsung center gini, itu nyata banget. Itu depan gue. Dan dia nggak pakai baju. Bawahnya gue udah nggak mau ngeliat. Karena apa? Dia posisinya pas. Ini macam resepsionisnya yang tadi. Itu di belakangnya sini. Oh, di balik resepsionis. Iya, berdiri di situ. Dan dia ngelihat gue. Dia ngeliatin. Itu pas gue sorry, otomatis gue agak mundur ke belakang. Gue udah gak bisa ngomong saat itu. Gue agak mundur ke belakang. Dan sebelah sini kan koridor nih, yang awalnya si resepsionis minta izin mau ke belakang. Nah, di koridor itu dari arah sana ya, itu gue ngelihat langsung perempuan. Dan itulah si resepsionis itu merayap bro. Di lantai? Iya. Ngerayap. Bener-bener ngerayap. Bukan merangkak ya. Kalau merangkak begini. Itu ngerayap. Karena lampu HP gue tuh nyorot langsung ke semua. Langsung ke semua. Tapi nih sosok nih masih ada nih. Ini sosok masih ada. Nah dari situ keluar tuh rasanya. Nah pas dia makin muncul. Gue ngeliat mukanya. Gosong bro. Muka kebakar. Gosong. Ini tinggal daging.
Matanya udah nggak ada, ini udah tinggal daging semua. Rambutnya masih ada, ini tinggal daging semua. Dan itu seperti terbakar, habis. Oke. Tangannya putih pucet, dan itu yang gue lihat bukan kuku ya, jarinya panjang. Emang rapi ini. Nah, pas berhadapan muka begini, dia berhenti, dia ngeliatin gue, dan saat itu dia ngangkat. Yang tadi ngerapi gini, dia ngangkat. Nah, pas dia ngangkat gini, itu dari sininya itu keluar semua organ tubuhnya, jatuh di lantai, tak tak tak. Itu gue udah ada jantung apa gue nggak tahu, pakai berjatuhan dari sininya, kayak pernah kebeler tapi berjatuhan pas dia ngangkat gini, dan cukup tinggi dia ngangkat. Wah, di saat itu gue ngeliat, gue coba bilang, waduh Tuhan tolong dong. Udah, gue langsung buang muka begitu. Dan di saat itu dia ketawa. Di saat itu baru gue denger, selama gue ngeliat, baru kayak itu. Biasa gue orang nangis ya kan atau apa. Dia ketawa. Si perempuan ini ketawa. Oke. Wah, ketawa perempuan. Dia ketawa. Waduh, begitu dia ketawa, gue udah gak mau ngeliat dia lagi tuh. Tapi ini posisi HP masih gini, masih nyenter ya. Jadi gue tetap waspada gitu, jangan sampai ada yang ngedeket. Gitu, udah. Pas dia ketawa gitu, gue buang muka, gue mundur. Gue mundur. Yang gue tau belakang pintu dong. Pintu. Jadi posisi gue tuh megang begini, karena belakang juga gelap, gue nyari pintu kan. Nyari ngeraba lah. Pas gue nyari gue ngeraba tangan. Itu posisi gelap banget bro, gelap banget. Jadi gini, ini gelap, gue ngeraba-raba, gue nyari engsel pintu kan. Engsel pintu mau keluar gitu. Pas gue ngeraba-raba, pas gue dapat itu tangan. Jadi kayak tangan gue dijabat begini. Dia ngerem balik gitu ya? Dia ngejabat begini, tuh tangan dingin banget. Tangannya dingin. Waduh, tangan. Udah, gue udah nggak berani center. Gue udah nggak mau center. Gue gini-giniin, nggak mau lepas. Anjing. Gue keplak. Tapi sebenarnya gue tutup mata. Yang sini nih tetap ketawa. Wah, tuh ketawa. Tapi feeling gue yang berdiri depan resepsionis itu diem. Oke. Feeling gue, karena gue udah nggak mau ngeliat ya. Ini gue keplak di tangan, ini ngerames di tangan. Dingin, bener-bener kayak lu pegang es batu. Dingin. Tapi kering ya, kalau es batu basah, ini kering, dingin banget. Kenyal. Kenyal daging. Gue keplak, nggak mau, istilah dia nggak mau lepas. Nah, sementara gue keplak begini, gue denger di ruang yang tadi gue ngisi data, tuh bunyi, buak, kayak barang jatuh. Oke. Pas buak itu, gue kerasa itu tangan lepas. Cuak, wah lepas. Wah amin. Udah, gue mundur lagi. Gue keraba kaca. Gue dorong, kedorong. Wah pintu nih. Udah, gue pikir selamat nih gue ke pintu. Gue dorong langsung gue keluar dari situ. Bener pintu kan? Gue dorong keluar. Udah. Pas gue balik arah mau keluar ya, mau cabut. Itu gue ngerasa nih kaki gue dua ini ada yang megang. Dipegangin. Ditahan. Karena pas gue mau gini, waduh, ditahan, bener-bener ditahan. Dan di saat itu gue berani ini, itu senter yang itu lampu HP yang masih gue pegang, gue arahin ke bawah. Itu ini tangan megang begini, ini kepalanya, anjing. Jadi dia megang begini. Posisinya ini kaki lo, dia begini nih. Iya. Dia posisi begini, dan itu bukan perempuan, bapak-bapak yang tadi. Yang nggak ada bibirnya itu. Iya. Waduh, pas gue center gitu. Wah, di saat itu gue bilang, tolong dong, gue nggak tahu ada apa di sini. Gue teriak waktu itu, tolong dong, gue nggak tahu ada apa di sini. Tolong dong, gue mau pulang. Udah.
Nah di saat itu jadi ini kalau lantai 2 ya, ini ada 2 eskalator. Nah dari eskalator itu gue denger orang naik, dua eskalator. Tapi bukan kaki sepatu ya, Kaki telanjang. iya, betul. Jadi banyak orang naik. Gue positif lagi, wah orang nih dengar teriakan gue. Tapi gue masih ngerasa ini masih nahan, Masih dicengkerem. masih. Tapi gue udah nggak mau ngeliat lagi dan HP itu gue langsung arahin ke atas. Malas banget gitu lagi. Nah, jadi bawahnya udah gelap semua lagi kan. Udah tak tok naik. Jadi posisi eskalator itu nggak jauh dari sebelah kiri gue posisinya gitu. Nah tak tok gue nunggu orang datang. Nah pas gue dengar udah di atas, udah di setara dengan gue balikin dong lampu HP nih. Pas gue balikin situ, gue ngeliat itu kumpulan orang dan mereka semua nggak ada kepala. Kumpulan orang, kepala yang ada, dan posisi badan mereka tuh hangus terbakar semua. Hangus terbakar, hitam, legam begitu kayak angus, dan dagingnya itu ada yang memang udah memerah. Itu semua dari mereka, itu banyak sekali. 2 eskalator itu naik semua dan berhenti di samping gua. Dan ini lampu HP nyorot loh. Nyorot. Mereka tuh disebut semua. Pas gue lihat situ, HP gue jatuh. Jujur bro, kalau lihat HP gue jatuh HP gue. Bak. Nah pas HP gue jatuh, gue udah gak mau ngambil. Karena ini kaki gue masih ngerasa ada yang megang. Ya lu jongkok, bakal kelihatan. HP jatuh, udah. Gue diem situ. Gue keinget apa? Merem. Andalan gue cuma satu. Kalau gue udah gak kuat, gue merem. Gitu. Ini posisi HP udah jatuh loh. Karena gue udah kaget. Itu aduh banyak sekali bro. Itu angus orangnya. Udah jatuh. Gue merem. Gue diem aja. Gue gak mau ngeliat kemana-mana lagi. Gue diem. Terus gue ngerasa kaki gue dilepas. Kaki gue ada yang lepas. Udah. Tapi gue gak mau ngeliat ke bawah juga. Nah gue mau mastiin kaki gue lepas. Gue agak tendang begini. Wah iya udah gak ada. Tapi gue gak mau ngeliat. Karena feeling gue ada nih. Masih. Udah. Lagi gue udah rasa udah gak ada. Gue sekilas gue buka mata sedikit. Karena gue mau cari HP gue. Gue buka mata sedikit. Tapi mata itu maksudnya bukan ke bawah banget. Ke sana. Fokus ke sana, nggak ke kiri kanan, nggak ke bawah juga, ke sana. Jadi posisi gue nih, HP gue mana? Wah tuh sana HP gue. Udah gue jalan pelan-pelan. Pas sampai depan HP gue, itu nyata gue lihat itu ada tangan tuh megang, dan tangan itu naik. Megang apa nih? Megang HP gue. Oke. Tangan. Itu posisi tangannya itu cuma separuh segini ya. Jadi bukan sepotong. Kalau gue bilang separuh ya. Selengan lah. Selengan. Oke. Ini udah nggak ada. Itu dia pegang, ngangkat. Pas gue liat gitu, waduh, tangan gitu, ada megang. Udah gue bilang tolong dong, gue minta HP gue. Dan itu gue feeling udah depan gue. Karena ada gini ya bro, istilahnya yang di depan ini, tangan ini ya, dia niup ke muka. Dia niup muka. Wih. Udah, pas niup ke muka, gue coba bilang, gue minta HP gue dong. Tapi ini tangan gue sementara nyari begini ke depan, ya kan? Nah, pas gue nyari ke depan ini, gue dapat HP gue. Pas gue pegang itu jadi dia posisi tangan itu kalau gue lihat sekilas gitu ya, dia megangin tuh gini, ditaruh begini. Ini HP, dia pegang gini. Nah gue keraba dong, HP gue. Nah pas gue keraba HP gue, dia mau cengkeram. Langsung gue cabut, gue ambil HP gue,
tek, berarti nggak, istilah untung nggak dapet. Jadi kayak dia mau cengkeram lagi. Tek, gue ambil, gue bilang udah dong, udah, gue bilang udah, cukup ya, cukup. Saat itu gue udah setengah marah. Karena apa? Istilah gini ya, ini udah menurut gue yang gue lihat ini versi baru, versi yang orang ini angus, kebakar. Nah, udah gue ambil itu, gue istilahnya gue nggak mau ngeliat buka mata langsung tuh, gue nggak mau. Gue tetap menjem begitu. Sementara HP gue, ya namanya orang menjem kan istilahnya sembarang tekan ya, sembarang tekan gitu. Nah, terus tiba-tiba gue denger ya dari arah lorong, jadi ada lorong lagi, mungkin arah belakang toilet kali. Itu ada yang ngejerit. Perempuan lagi? Perempuan. Oke. Wah, ngejerit. Nah, begitu dia ngejerit, itu diikutin ada beberapa suara tapi dari bawah. Jadi ngejerit yang dari atas, diikutin dengan ada suara dari bawah. Itu teriakannya gini. Panas, api, panas. Itu teriak semua dari bawah. Tapi sebenarnya yang pojokan itu ngejerit, ujung koridor. Oke. Ngejerit. Nah, begitu dia bilang api panas, sontak gue buka mata dong. Gue pikir kebakaran di gedung. Gitu, gue buka mata. Itu yang tadi gue lihat itu nggak ada. Makhluk-makhluk gitu? Nggak ada, bersih, jadi sama kayak biasa. Tapi suara api panas, tolong itu ada di bawah. Tek, wah, gue bilang udah nggak ada. Ini gue lihat di bawah, gue denger itu di bawah teriakan malah, api panas. Udah, gue mau ke bawah, gue mikir, iya nggak ya. Terus di belakang sini gue di saat itu, jadi udah gue di depan eskalator nih, kan mereka ini pas gue lihat udah nggak ada, tapi suara masih ada di bawah. Gue mau turun, gue udah pegang eskalator mau turun nggak ya, kayak ragu gitu. Tiba-tiba, ini belakang gue ini dikeplak, pak, duh, waduh, kayak orang suruh turun, dikeplak, udah, begitu, plak, gue turun, karena itu eskalator kan bunyi kan, tang sama di bawah. Nah, pas di bawah itu gue kayak ngelihat flashback sebuah swalayan. Oke. Itu sedang dirampok, sedang dijarah, dan orang dibakar di bawah semua itu. Dan itu api semua yang gue lihat di bawah. Api semua sampai istilahnya ada pilarnya itu juga terbakar api. Dan itu api bener, bukan bayang ya. Itu api bener. Itu menyala sampai di atas. Nah, pas menyala sampai di atas, gue cuma mikir gini, wah, ini kejadian apaan nih yang ada di sini? Karena gue bener-bener blank, gue nggak tahu gedung itu apa, gitu. Karena kan ini posisi gedung ini di tengah-tengah perumahan mewah ya. Masa sih bisa gitu loh? Masa sih di dalam perumahan mewah itu bisa ada kejadian seperti ini gitu? Nah udah, gue tuh sampai ngelihat apinya itu menjalar sampai ke pintu-pintu. Nah, orang yang di dalam situ itu gue lihat udah kebakar semua, udah geletak. Nah, pas udah geletak itu tiba-tiba kayak dari pintu-pintu kaca-kaca itu pintunya kaca semua, itu pecah. Prang! Dan itu pas pecah begitu, gue ngerasa itu angin dari luar. Itu keras banget. Itu ngehajar bagian belakang gue sini. Itu angin. Begitu angin masuk itu, sekejap yang gue lihat api itu hilang. Api hilang dan yang diganti adalah orang yang terbakar. Itu pada ngerayap semua kemarin. Di lantai? Yangnya itu udah macam-macam orang. Dan posisinya lebih mengenaskan dari yang tadi di eskalator. Oh. Kondisi mereka itu merayap, lengket. Udah lengket. Jadi begitu merayap itu ada daging yang tertinggal. Merayap lagi ada daging yang tertinggal. Dan mukanya itu ada yang copot-copot. Daging itu copot-copot. Dan itu cukup banyak dari area tengah swalayan itu.
mau keluar menuju ke arah gue, karena semua tatapannya itu ke gue. Itu kurang lebih kalau gue lihat orangnya lebih dari 20 orang yang ngebakar itu. Banyak banget. Dan itu laki-laki, perempuan, mungkin ada anak kecil situ. Nah, di saat itu gue lemes. Gue cuma bilang ini, mohon maaf, gue nggak tahu kejadiannya. Nanti gue janji gue akan cari tahu kejadiannya. Mohon maaf banget. Udah. Di saat gue bilang itu, gue ngerasa di belakang sini itu ada orang. Dan gue ngerasa 2 orang. Gitu. Dan pas gue ngerasa itu, ini lengan gue ini, kan gue masih megangin gini, HP juga. Itu ada yang megang. Kiri kanan. Ada yang megang gitu. Dan yang satu sebelah kanan, jadi kayak dia, lu pegang gini. Yang satu ngeliatin mukanya. Samping ke gue sini. Kayak begini ya? Iya. Itu ngeliatin mukanya. Itu laki-laki. Itu udah diperban. Udah perban. Tapi perbannya udah berdarah. Nah, full perban, cuma kelihatan hidungnya gitu. Terus matanya hitam. Nah, di saat itu salah satu matanya coplot, tek. Jadi pas lagi ngeliat ke gue gini, mata satu copot, tek. Jatuh ke bawah, pecah. Kaget gue. Nah, pas gue kaget itu, otomatis kepala gue ke kiri dong. Nah, pas gue ke kiri begini, yang gue lihat perempuan di sebelah kiri sini. Perempuan dengan kondisi yang setengah ininya itu udah tengkorak. Jadi setengah ini nih tengkorak semua. Ini masih utuh. Nah, rambut ini masih utuh. Nah, yang di bagian tengkorak ini udah gak ada rambut. Udah gak ada rambutnya. Dan telinganya itu udah gak ada. Udah kayak kebakar. Ngecil ya, udah habis. Udah. Jadi tinggal lubang telinganya doang. Iya. Gitu. Itu pas gua menghindar yang kanan gua lihat ke kiri, itu dia di samping. Nah, pas gua lihat itu, gua langsung berlepas. Gua menjauh. Gua ngelihat mereka berdua yang tadi ya di belakang gua itu naik ke atas, bro. Keloteng. Naik terbang atau gimana? Kayak disedot ke atas. Oke. Dua-duanya itu masuk loteng. Nah, masuk ke loteng, gue langsung mikir, waduh, ada apa nih sebetulnya di dalam sini? Nah, di saat itu semua yang istilah lampu yang mungkin dari luar, yang tadi memang waktu gue masuk itu ada lampu-lampu, mungkin lampu-lampu jalan ya, yang memang dipasang sama RT RW mungkin biar ini gedung atau gelap. Tapi sebetulnya gedung ini asli gelap dalamnya. Itu mati semua. Pokoknya kesisa tinggal lampu HP gua. Nah, yang gue tahu tadi di sebelah gua sini kan ada orang yang 20 orang lebih itu merayap ya. Sekarang gua ke situ. Karena ini gue udah masuk ke atas. Nah, udah. Yang gue pikir, kalau ini hilang, gue minta yang ini hilang. Iya, sekalian. Ya kan, sekalian. Nah, pas di saat itu, gue mulai ngegeser badan gue. Jadi gue menghindari. Pas udah mau deket di pintu kaca sebelah, gue udah mau keluar, itu lampu HP gue mati. Langsung gue lihat, kok istilahnya logika gini, kalau dia lowbat, ya kan, pasti dia bunyi dulu, titit. Gue lihat kondisi baterai gue masih 78%. Tapi lampu HP ini udah mati. Senternya, tek, mati. Gue lihat, aduh 78%, kok bisa mati ya? Udah. Pas gue lagi lihat itu, dari arah yang tadi gue lihat orang merayap, ini kan kondisi udah gelap nih. Itu gue dengar suara, Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Itu rame orang. Semuanya minta tolong. Semua. Ini kondisi gelap. Di saat itu gue langsung mikir gini,
wah ini yang tadi, ini yang belum kelar. Jadi waktu gue ngeliat mereka, gue dipegang. Kelar yang ini belum kelar. Udah, akhirnya gue pikir gini, kalau lampu senter HP mati, berarti kalau gue menghadapin begini, ini dari lampu layar HP bisa nerangin. Udah, gue balikin HP begini, dan gue ngeliat mereka tadi yang merayap, ini udah berdiri semua. Aduh, udah berdiri semua. Ada yang kaki udah nggak ada sini, udah separoh. Ada yang tangannya putus. Terus ada yang sebelah sini, ini karena udah angus ya, ini tulang sininya itu udah kelihatan, udah tulang. Dan pokoknya kondisi mereka tuh nggak ada yang utuh. Dan rata-rata gosong terbakar, dagingnya bermerah, hitam bermerah gitu. Dan ada yang copot-copot. Itu kondisi mereka lagi berdiri. Dan berdiri itu 50 meter depan gue, deket. Udah di deket gue. Di saat itu gue keinget satu lagi, gue merem. Karena emang istilahnya gini ya, dari kecil almarhum opa gue selalu bilang, kalau lu udah gak kuat, lu merem aja gitu. Meskipun tadi yang di atas gue merem, akhirnya ngeliat lagi, tapi yang kali ini gue pikir gue udah mau deket pintu keluar nih. Kalau tadi kan masih atas, ini gue udah deket ke pintu keluar. Gue mikir gue merem lagi, agak reda dikit, gue langsung cabut. Udah, gue merem lagi sambil ya gue sembayang ya, gue bilang Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong. Istilahnya gue yang tadi dipanggil kok jadi begini gitu loh. Udah. Nah di saat itu baru gue cium yang namanya bau daging kebakar, bau angus. Nah daging, ternyata kalau daging itu beda sama kita kayak bakar ayam tuh beda ya. Itu bener-bener sengit banget baunya tuh, bau daging gitu. Itu menyengat banget di hidung gue waktu itu. Nah saat itu gue kayak perasaan tuh gini, udah lu nggak usah ngeliat, lu mundur aja ke belakang, mundur. Nah udah, gue sambil sembari merem nih, HP gue masih gini tapi gue nggak mau ngeliat. Gue mundur sampai gue punggung gue tuh nabrak kaca. Gue pastikan ini pintu, jadi gue dorong ke belakang, kebuka. Langsung gue pikir, amin, pintu nih. Udah, gue dorong pintu. Gue ngerasa udah setengah kedorong, tiba-tiba didorong balik dari depan. Buk! Saat itu gue jatuh bro, didorong lagi dari depan. Duak! Itu gue jatuh ke bawah, tapi HP nggak gelinding ya, gue masih pegang. Duak! Jatuh gue ke bawah. Wah, gue langsung mikir apa? Saat itu gue mikir apa? Gue mati. Di saat itu gue mikir, gue mati nih, gitu. Udah, berapa detik gue nggak mau bergerak dulu. Terus gue denger dari arah luar, ya, ada orang bilang gini, wih, ada orang tuh di dalam, ada orang di dalam. Wah, gue langsung buka mata dong. Gue buka mata, gue lihat kiri kanan, udah nggak ada. Udah clear semuanya. Clear. Terus gue langsung duduk di lantai. Gue ngeliat ada 3 orang datang dari arah jalan. Mereka datang ke dalam. Nah, pas mereka datang ke dalam, baru gue mau bilang, Pak, tolong saya. Ternyata yang 3 orang itu hilang. Depan gue. Jadi gue pikir ini udah bantuan kan. Gue duduk di lantai. Udah lemes nih gue. Dengan harapan selalu bawa air kayak apa ya kan. Istilah logika, gue udah mau sawan nih di sana nih. Udah, gue lihat mereka datang, tak masuk, pas depan gue hilang. Mendingan lu pingsan aja deh bro. Hilang, blep, wih, gue sampai bilang, anjrit hilang. Langsung di saat itu gue istilahnya ngumpulin tenaga ya. Gue berdiri, langsung gue cabut. Karena gue liat kaca itu kan udah pecah-pecah semua. Gue berdiri, langsung gue cabut, gue keluar dari situ. Nah pas gue keluar dari situ, jadi udah di lapangan parkirnya ya. Itu gue denger satu gedung itu ketawa semua. Males banget kayak ngetawain lo ya. Iya. Ngejek ya. Suara laki-laki, suara perempuan, ada suara anak kecil juga. Gue ngebayang tuh. Ketawa rame-rame semua. ngetawain lo ya. Wah, diketawain bro.
Dan itu menggema, suaranya menggema. Karena itu suaranya cukup gede. Menggema. Wah, begitu gue makin menjauh. Udah, gue balik badan, gue lari ke arah jalan. Karena di seberang itu udah perumahan. Iya. Gue lari ke arah jalan, sampai tuh portal, gue lompatin. Jadi ada bekas portal mereka dulu kali ya, bekas portal skor parking. Gue lompatin, gue ke jalan. Gue tujuan detik itu tuh, gue mau cari orang. Jauh dari situ deh. Tapi selama gue lari, gue masih denger ketawa itu. Wah, itu rame banget, dan itu menggema. Nah, gue udah lompat, gue di jalan. Dari jauh gue liat pos satpam. Jadi security perumahan ya. Security perumahan. Gue lari ke situ. Wah, amin, gue liat dua security. Mereka ngeliat gue tuh udah keringet banget. Dan ini udah kotor. Kemeja yang gue pakai udah kotor ya. Gue jatuh tadi. HP gue retak tuh. Sampai sekarang masih retakannya. Gue bilang ke si satpam, "Pak, bantuin saya dong, Pak." "Kenapa, Pak? Bapak dirampok?" "Enggak." Terus gue cerita singkat kan. Nah, satpam yang satu bilang gini, "Wah, Pak, untung Bapak keluar selamat, Pak. Dulu kejadian orang keluar masuk situ nggak keluar lagi, Pak. Sampai dicariin nggak keluar lagi. Nggak ketemu." Terus gue tanya langsung, "Pak, itu gedung apa?" Dan itu gedung ex Swalayan yang cukup terkenal dulunya dan udah bangkrut. Dan dulu penjarahan waktu tragedi 98. Oke. Dijarah abis, banyak dibunuh-bunuhin situ. Dan memang daerah situ, sekitar situ, perumahan itu ya, itu Chinese etnis. Gitu. Dan menurut satpam itu pernah direnovasi ulang gedung itu, mau difungsikan kembali, tapi nggak ada yang mau. Terlalu banyak gangguan ya. Itu gedungnya gede banget, sampai sekarang ada. Itu 2 Oktober baru, belum lama. Dan akhirnya si security tanya, "Bapak datang sini naik ojol apa?" "Saya naik motor." "Ya udah, kita cari motornya, Pak." Udah, tapi gue udah ditemenin sama 2 orang ini nih. Udah pede lah. Pede. Masuk, gue bilang, gue ketemu tukang parkir. Nah, si satpam yang satu yang kasih informasi jelas tadi, dia sebutin loh ciri-cirinya tukang parkir itu. Modelnya begini, rambutnya gini. Iya, itu yang kebakar salah satu ya, Pak. Kebakar ketimpa palang. Buset, gue tanya tadi ke parkir. Iya, emang dulu tukang parkir sini. Disebut nama lagi. Namanya itu rumahnya di belakang sana, Pak. Dia kebakar ketimpa palang. Terus, wah udah dah, gue udah gak mau denger lagi saat itu. Gue bilang, "Udah, Pak, cari motor saya." Udah. Tak, gue ikutin yang sesuai gue masuk ya. Lurus, tapi waktu gue masuk dengan 2 orang ini, itu suara ketawa udah gak ada. Udah sunyi. Terus lampu-lampu yang tadi mati, yang lampu-lampu jalan ya, itu nyala. Udah nyala. Jadi udah normal lagi. Udah, masuk ke belakang, ke kanan. Dan situ gue liat di parkiran itu kan udah alang-alang semua ya. Itu ada motor gue di situ, tapi udah ketutup semak, udah kayak ketimpa semak-semak. Kayak udah ditaruh berapa bulan gitu ya. Iya. Dan berdebu. Udah, akhirnya ditarik sama satpam. Gue nggak berani menyalain di situ. Kita bertiga, gue sama 2 satpam dorong sampai ke jalan. Sampai di depan pos satpam baru bersihin, baru gue start, gue pulang. Tuh kondisi baju gue basah, terus HP gue pecahan itu masih ada sampai sekarang. Sampai gue mikir, ya suwe, gara-gara itu HP gue pecah. Terus, nah, foto yang pertama gue foto penuh orang di jalan, gue buka. Penasaran, pas gue buka gue kaget. Itu foto yang banyak orang, yang tadi emang bener banyak orang, itu jadi foto Swalayan itu di depannya itu udah nggak ada orang, dan nomor gue langsung cari di log telepon yang nelfon gue tadi 021 itu nggak ada. Gila bro, serem juga. Ya, ini keren ya, agak menarik. Jadi biasanya Pak Roland ini cerita dia melihat di sebuah tempat tentang flashback. Ini sih masih flashback juga ya, cuma ini udah cenderung neror ke dia langsung loh. Ibaratnya ini usil banget sama dia gitu, gila. Tapi sih gue ngebayangin nih kalau ya gue jadi lu tuh, gue tersiksa banget bro. Aduh, bener. Itu gila kalau gue kayak dia gitu, ibaratnya yang kayak gitu-gitu tuh memang suka, bahkan ada yang nunjukin sejarah, tapi ada juga, kalau ini sih udah ekstrim menurut gue ya.
Iya. Ekstrim lo, gila lo. Itu bener-bener gue kalau ngebayangin sama lo, gue tiba-tiba jebret di dalam mall kosong dan tiba-tiba anjing ada yang merayap, ada yang apa, wah. Iya. Itu. Dan di awal itu penahnya itu yang gue pengen jadi dahan. Ranting. Itu ya, sekelumit kejadian yang memang berhubungan dengan masa lalu, dengan 98 lah. Cuma itu mungkin ada makhluk-makhluk yang memang usil ya terhadap Pak Roland ini. Memang mungkin kalau makhluk-makhluk seperti itu memang yang gue tahu bro, di saat mereka mau tahu ada manusia yang punya bisa dibilang kelebihan lah ya untuk bisa merasakan dan peka terhadap itu, mereka itu menarik perhatian mereka ya. Jadi mereka tuh, ih dia bisa ngerasain kita loh. Ayo yuk kita naik. Mungkin lu kayak gitu kali bro. Iya, cuma capek banget bener. Iyalah pastilah, gila. Gak ada yang gue mau tanya sama lu, andaikan lu disuruh bisa memilih, lu pasti nggak mau kan? Nggak mau. Iyalah. Iyalah, gila. Makanya lu jangan pada sok-sokan buat yang wah gue pengen lu sekali ya dikasih beneran kayak gitu nangis lu. Gila. Ampun. Oke, Pak Roland. Gue sampai mikir gini ya, gue udah setua ini masih juga. Bahkan makin jadi. Iya. Dan yang gue alamin selama dari kecil sampai sekarang ya, sampai kemudian itu full. Jadi orangnya bukan satu, itu blok. Jadi kayak continue. Abis ini. Ya itu banyak. Iya, dan bukan apa ya, gue pernah ngalamin kejadian, tapi itu halnya sifat yang ibaratnya ada beberapa yang ketemu cuma berapa detik, gue oh iya gue bisa ngeliat tuh, kuntilanak atau cuma udah, lu ini gila, lu banyak. Langsung. Iya, lu tuh kayak ditarik masuk ke dimensi yang blek di sana gitu loh. Betul. Wah, dari itu dasar itu gue ngeliat setengah tragedi, setengah yang korban yang udah hancur ya. Iya. Gitu. Karena yang tragedi waktu kebakar itu. Jadi antara mereka gangguin lu, usil sama mereka nunjukin ini loh dulunya begini, kan gitu. Iya, wow, gila. Oke, Pak Roland, udah keren nih. Gue udah gak mau ngomong apa lagi. Udah cukup ya, lu juga udah ngerti semua. Oke, kalau gitu, buat lu semua yang pengen cerita kayak Pak Roland, seperti biasa, lu bisa kirim voice note ke nomor WhatsApp yang kita tertera di deskripsi. Nanti lu bisa ceritakan seperti apa. Nanti ada waktunya kita dengarkan dan kita hubungin balik. Kalau lu bisa mampir ke kita, syukur. Kalau emang enggak, kita nyamperin lu di mana. Oke, Pak Roland, jangan lupa untuk datang lagi. Kalau ada cerita lagi yang mana-mana, sini aja. Oke, siap. Thank you Pak Roland ya atas waktunya. Oke bro, thank you. Assalamualaikum. Deh.